Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Hikmah yang akan kita bahas pada hari ini adalah hikmah yang berbunyi la yukhafu alayka an taltabisa at-turuq alayk wa innama yukhafu alayka min ghalabatil hawa alayk. Kata beliau, tidak dikhawatirkan atasmu atau bagimu rancunya jalan, wa innama yukhafu alayka min ghalabatil hawa alayk, tapi yang dikhawatirkan ketika hawa nafsu begitu dominan. Ini adalah satu ungkapan yang sangat bagus sekali untuk menjadi renungan kita. Beliau menegaskan bahwa intibas atur, jalan-jalan yang banyak yang kadang-kadang membingungkan, ketidaktahuan terhadap jalan mana yang harus ditempuh, itu tidak begitu mengkhawatirkan. Kenapa tidak begitu mengkhawatirkan? Karena Islam ini datang dengan ajaran yang sangat jelas. Islam itu datang dengan ajaran yang sangat jelas, wadih, sangat terang benderang. Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang tidak rumit, yang mudah difahami. Maknanya siapapun yang mau belajar tentang Islam, mau memahami tentang Islam, mau mengkaji Al-Quran Al-Karim, mau mempelajari hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dia tidak akan bingung. Insyaallah dia tidak akan tersesat. Dan ini adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, karena Allah menghadirkan kepada kita agama yang sangat jelas dan terang benderang. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bahwa hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Ini adalah satu deklarasi, satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu sempurna. Islam itu jelas. Islam agama yang dihadirkan untuk agama yang terakhir. Sampai akhir zaman nanti tidak akan ada perubahan. Karena itu dia harus jelas, dia harus mudah difahami. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan buat kalian dua perkara, dua hal yang kalau kalian berpegang kepadanya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya siapapun yang mau berpegang kepada Al-Quran, mau berpegang kepada sunnah, mau mempelajari Al-Quran, mau mempelajari sunnah Nabi, dia tidak akan kebingungan di tengah jalan. Dia tidak akan bingung apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Dia akan faham jalannya, dia akan faham kewajibannya, dia tahu apa yang harus dilakukannya, apa yang harus ditempuhnya kalau dia mempelajari Al-Quran. Karena sangat jelas. Karena itu disebutkan oleh Ibnu Athaillah, la yukhaf 'alaika an taltabis at-turuq 'alaik. Tidak khawatir kalau kalian kebingungan, tidak khawatir sebab tinggal merujuk kepada Al-Quran, insyaallah sudah ada jawabannya. Tinggal merujuk kepada Al-Quran, insya Allah ada jawabannya. Tinggal membuka Al-Quran, mempelajari Al-Quran, insya Allah dia akan tahu, dia akan faham. Artinya gampang. Karena itu ada garansi, tidak khawatir. Jadi jalan yang diberikan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sudah sangat jelas. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus oleh Allah bil hanafiyati samhah, dengan agama yang mudah, agama yang lurus. Apa saja terkait dengan aspek kehidupan ini ada penjelasannya di dalam Al-Quran, ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai hudan linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Tuntunan semuanya ada dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan segala aspek yang kita butuhkan. Demikian pula dengan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal apakah kita mau mempelajari Al-Quran. Al-Quran ada di hadapan kita, tapi kalau nggak dibuka ya sama saja. Al-Quran ada di hadapan kita, ada di dekat kita, tetapi kalau tidak dikaji, tidak dipelajari ya tidak tahu. Jadi masalahnya adalah kemauan, kesungguhan. Kalau kita mau belajar, mau membuka Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, datang ke majelis-majelis ilmu, kita bertanya kepada para ulama, berguru dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan dapat. Tidak akan kebingungan, tidak akan rancu jalannya, kita akan menjadi faham.
Itu sebabnya Al-Quran ayat pertamanya Iqra, baca. Kalau mau menjadi seorang muslim yang benar, menjadi seorang muslim yang taat, maka harus membaca, harus belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh. Datang kita ke majelis ilmu dengan niat ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pengetahuan agama. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah akan dapat. Bahkan bisa mengalahkan orang-orang yang ada di bangku sekolahan, ya. Kalau kita belajarnya sungguh-sungguh. Apalagi ada yang hadir ke majelis taklim sudah bukan cuma tahunan, bisa belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ilmunya banyak. Kalau belajarnya serius, kalau belajarnya sungguh-sungguh, pasti akan paham dia, semakin paham terhadap agama. Tapi kalau datang ke majelis ilmu, datangnya juga setengah-setengah. Ketika ada di majelis ilmu tidak fokus, ya, banyak bercanda, bersenda gurau, atau dia main HP. Ya. Ini yang semacam ini tidak banyak bisa diharapkan. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh belajar mencari ilmu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, pasti akan dibuka sama Allah. Pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Karena itu Ibnu Athaillah mengatakan, la yukhaf 'alaika an taltabis at-turuq 'alaik. Enggak khawatir karena sudah ada di depan kita. Tinggal buka, insyaallah kita paham. Tinggal bertanya, insyaallah kita tahu. Masalahnya ada kemauan atau tidak, itu saja. Jadi ada orang yang sudah dari lahir dia Islam, belajar ke sana kemari, tapi tetap tidak tahu. Itu bukan karena Islamnya yang tidak jelas, tapi karena tidak adanya kesungguhan dalam belajar dan menuntut ilmu. Itu masalahnya. Karena itu banyak orang-orang yang mu'alaf, masuk Islamnya sudah dewasa, tapi dia menguasai betul tentang Islam. Dia paham tentang Islam, mengalahkan yang dari lahir Islamnya. Masya Allah. Kenapa? Karena bedanya mereka sungguh-sungguh mempelajari Islam. Nah, kita kurang sungguh-sungguh dalam mempelajari Islam. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, la yukhaf 'alaika an taltabisut turuq. Sebetulnya tidak khawatir karena Al-Qur'annya sudah jelas, sudah ada di hadapan kita. Begitu juga dengan sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Kitab-kitabnya sudah hadir di hadapan kita. Menu ibarat menu masakan itu sudah ada di depan kita, tinggal kita mau makan atau tidak. Menunya sudah ada, pilihannya sudah banyak. Kalau bicara tentang hadis, ada hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang sudah diterjemahkan. Ada kitab Riyadhus Shalihin, ada Bulughul Maram, tinggal dibuka, dikaji, insyaallah paham. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Nah, beliau mengatakan kalau masalah bingung jalan itu gampang, tinggal belajar, insya Allah paham. Cuma yang berat, yang paling bahaya, yang paling mengkhawatirkan itu kata beliau adalah yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaik. Kalau sudah kalah sama hawa nafsu, itu yang berat. Kalau kalah dengan hawa nafsu. Kalau sekedar tidak tahu, tinggal belajar, insya Allah tahu. Tapi kalau sudah yang dominan itu hawa nafsu, walaupun belajar, walaupun banyak menimba ilmu, kalau hawa nafsunya masih lebih dominan, tetap ilmunya tidak akan bermanfaat. Betul atau tidak? Betul. Itu yang kita sadari. Nggak usah ke orang lain, kita aja deh. Kadang-kadang kita tahu tentang satu hal, kita tahu halal haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini ibadah, ini taat, ini maksiat. Tapi kadang-kadang kita kalah
hawa nafsu kita. Kadang-kadang kalah oleh hawa nafsu yang lebih dominan ketimbang tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jalannya jelas, perintahnya jelas, sunnahnya jelas, tapi karena hawa nafsu yang lebih dominan, enggak kepake itu semuanya. Ini yang banyak terjadi jamaah sekalian, dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah taala menegaskan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Apa ada orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya? Ini petunjuk sudah ada di depan dia, cuma bukan petunjuk itu yang dia ambil. Dia lebih mengambil hawa nafsunya. Dia cenderung kepada hawa nafsunya, tidak mengikuti tuntunan yang berasal dari Allah, petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bighairi hudan min Allah. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang semacam itu. Dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin." Kata Allah Ta'ala, apa kamu tidak melihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ada yang mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya. Kalau menuhankan berhala ada, menuhankan matahari ada, dan kita tahu. Tapi ada orang yang menuhankan hawa nafsu. Apa maknanya? Dia ikuti hawa nafsu itu. Ya, dia menjadi hambanya nafsu, dia menjadi budaknya nafsu. Padahal dia tahu, wa adallahu Allahu ala ilmin. Padahal dia punya ilmu, padahal dia tahu, padahal dia faham, tapi pemahamannya tidak bermanfaat, taunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak bermanfaat. Dia kalah oleh hawa nafsunya. Ini yang disebutkan, dan ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah. Yang mengkhawatirkan itu kalau kita udah kalah sama hawa nafsu, hati-hati. Percuma belajar di sana, belajar di sini, di pesantren, di ma'had, di sekolah tinggi Islam, di majelis-majelis ilmu. Kalau hawa nafsunya masih lebih dominan, tidak bermanfaat, kurang efek gitu. Ya, dampaknya tidak akan kelihatan. Kalau dia kalah oleh hawa nafsunya, maka perjuangan kita dalam hidup ini adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Perjuangan melawan hawa nafsu. Contoh yang paling jelas jemaah sekalian, sekarang ini kita tahu dalam Islam jelas, dalam Al-Quran jelas, dalam hadis jelas, itu yang namanya riba itu haram. Ya, riba itu haram. Tapi sekarang kita melihat di mana-mana bank-bank konvensional itu terus di mana menjamur di mana-mana. Yang namanya gadai-gadai ini di setiap kampung sekarang ada, di setiap wilayah itu ada. Itu gadainya syariah apa konvensional? Rata-rata konvensional. Masyarakat kita tahu atau tidak? Banyak yang tahu, tapi kalah. Macam-macam alasannya. Yang namanya pinjol, apalagi pinjol ini sekarang ini laris, ya, menjadi satu aset, ya. Orang yang mau usaha, mau cari untung yang gampang, dia buka usaha semacam itu. Jadi sekarang ini kita melihat orang tahu kalau riba itu haram. Wa harramallahu riba, Allah haramkan riba, tapi banyak orang yang masih bertransaksi dengan riba itu. Atau kita masuk kepada sogok menyogok. Sogok menyogok boleh nggak dalam Islam? Nabi SAW mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Jelas Rasulullah mengancam orang yang menyogok, yang menyogok, dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Ini kata Rasulullah. Tapi berlaku nggak di kita? Banyak terjadi tidak yang semacam itu. Kalah oleh hawa nafsu, itu masalahnya.
Jadi kalau sekedar tidak tahu jalan gampang, tinggal belajar, buka kitab, ada dalilnya. Dalilnya ada. Masalahnya dalil itu dipakai apa enggak? Itu masalahnya. Kalau hawa nafsu yang lebih dominan, biarpun dalilnya banyak, enggak bakal dipakai. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, innama yukhaf alaik, yang paling dikhawatirkan itu kalau sudah hawa nafsu itu dominan mengalahkan ilmu, mengalahkan pengetahuan, mengalahkan dirimu, takluk kepada hawa nafsu, itu yang bahaya. Tahu, banyak orang yang tahu, ya paling sederhananya tahu kalau sholat itu wajib. Yang nggak sholat banyak nggak? Banyak. Tahu kalau jilbab itu harus bagi wanita, menutup aurat, tapi yang nggak menutup jilbab, yang nggak menutup auratnya masih banyak. Tahu judi itu haram, tapi yang main judi masih banyak. Ini yang terjadi. Atau bahkan kita tahu berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, permusuhan, kebencian, kedengkian, hasad, tama, itu tidak boleh dalam agama. Dusta, bohong, khianat, tapi banyak yang melakukan. Kenapa? Sebabnya satu, kalah oleh hawa nafsu. Itulah yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, tidak sempurna, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai hawa nafsunya mengikuti tuntunanku. Kalau hawa nafsunya sudah tunduk mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru imannya sempurna. Tapi kalau hawa nafsunya masih dominan, percuma dia belajar dimanapun. Dia belajar pesantren, belajar ma'had, belajar di sana sini ilmu agama. Tapi kalau hawa nafsunya merajalela, nggak banyak bermanfaat. Maka ilmu itu dipelajari untuk dipakai. Ilmu itu dipelajari bukan hanya sebagai aksesoris, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Itu yang namanya ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah, yang bermanfaat. Tapi kalau hanya sekedar aksesoris, banyak sekarang kiai, banyak ulama, banyak ustaz, tahu dalil dia, ya. Tapi banyak yang tidak mempergunakan dalil yang dia pakai, yang dia punya itu tidak dipakai, tidak dipergunakan. Ini musibah besar. Ini yang disebutkan. Karena itu Ibnu Athaillah luar biasa, beliau memberikan satu peringatan, nasihat kepada kita. Saya tidak khawatir kalau jalan ini masih membingungkan. Gampang, kata beliau, belajar saja, ya, menelaah, buka kitab, buka Al-Quran, insya Allah paham. Cuma masalahnya kalau sudah hawa nafsu yang dominan, kalah sama hawa nafsu, udah susah tuh cari obatnya tuh. Cari obatnya susah yang begitu. Ini yang disebutkan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, orang yang masuk ke dalam sorga, orang yang mendapatkan jannah adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang bisa, yang punya rasa takut maqam Rabbi, takut kepada Allah, kedudukan Allah, dan karena itu dia tahan hawa nafsunya, dia kendalikan hawa nafsunya, dia tidak mau kalah oleh hawa nafsunya. Orang yang semacam ini, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempat dia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Siapapun kita, ya, pedagang butuh masalah ini. Kadang-kadang dia tahu halal haram, tapi kalau dia kalah sama hawa nafsu, hilang semua itu. Ya. Seorang alim, seorang ustaz juga begitu. Seorang guru, seorang pendidik begitu. Birokrat juga begitu. Politisi juga begitu. Tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Masalahnya hawa nafsu.
Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, hawa nafsu ini. Karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, jihad kita yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini yang sangat penting. Karena itu pernah satu waktu ada yang berkata kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau seorang yang punya sensitivitas hati yang halus, yang lembut, mahabbahnya kepada Allah luar biasa. Ada yang mengatakan man admana qar'al bab yushik an yuftah lahu. Kalau ada orang yang terus ketuk pintu, kata dia, sebentar lagi pintunya akan dibuka. Kalau kita mengetuk sekali, dua kali nggak dibuka, kita ketuk lagi, terus kita ketuk, maka insya Allah pintunya akan dibuka, katanya orang tersebut. Artinya siapa yang terus mengetuk pintu Allah, dia akan masuk, dia akan sampai kepada Allah. Tapi Rabi'ah Al-Adawiyah dia punya pandangan lain. Apa kata dia? Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, faqalat Rabi'ah lahu al-bab maftuh ya akhi. Pintunya tidak tertutup, pintunya terbuka, katanya Rabi'ah. Enggak usah ngetuk pintu, pintunya sudah terbuka, Islam itu sudah jelas. Kata beliau, masalahnya adalah wa anta tafirru minhu, tapi engkau lari dari pintu itu. Engkau lari dari pintu, pintunya sudah terbuka, Islamnya sudah jelas. Engkau bukan masuk ke Islam, tapi lari dari Islam menuju kepada hawa nafsu. Bagaimana engkau akan sampai kepada Allah? Ini seorang Rabi'ah, luar biasa, beliau memberikan penyadaran kepada kita. Memang Islamnya sudah jelas, tinggal diamalin, itu Islam. Tinggal diikuti Islam itu. Cuma masalahnya kalau yang diikuti hawa nafsu, Islamnya ditinggal. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau, kaifa tasil ila maqsad? Bagaimana engkau akan sampai kepada tujuan? Akhtaqta tariq, engkau sudah salah jalan. Ya, enggak masuk ke jalan yang benar yang disuruh oleh Allah, tapi mengikuti jalan lain, yaitu jalan hawa nafsu. Enggak bakal sampai kepada tujuan. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan taufik dan inayahnya, kita bisa mengalahkan hawa nafsu agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jeda sejenak, kita baca sholawat tasyahud. Allahumma salli ala sayyidina واشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم محمد
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi hawa nafsu ini memang sangat-sangat berbahaya, termasuk disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, kata beliau, kadang-kadang kita melihat ada berbagai mazhab, ada berbagai pendapat, ada berbagai pandangan. Yang satu mengatakan bahwa hukumnya semacam ini, yang satu mengatakan semacam ini, yang satu mengatakan semacam ini. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki punya pandangan yang berbeda. Kadang-kadang membingungkan. Tapi sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena mereka punya dalil masing-masing. Dan kalau mereka menghilangkan hawa nafsu yang ada dalam diri mereka, mereka menjadikan hawa nafsunya tunduk pada nas, insya Allah mereka akan tetap saling mencintai satu dengan yang lain, saling memahami satu dengan yang lain. Tapi kalau sudah masuk hawa nafsu, maka perbedaan sedikit saja akan membuat saling bermusuhan. Kita lihat sekarang ini banyak di medsos terutama, satu ustadz dengan ustadz yang lain saling menyerang. Kenapa? Nafsunya. Itu yang berat. Kalau sudah nafsu yang bicara, beda pandangan sedikit saja sudah saling serang. Karena itu dulu perbedaan pendapat itu sudah terjadi pada masa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Misalnya ketika Isra dan Mi'raj, Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah ketika Mi'raj itu melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah tidak melihat secara langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda pendapat, tapi mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Antara Al-Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Hanafi, walaupun berbeda pendapat, mereka saling menghormati. Kenapa? Nafsunya tidak bermain. Tapi kalau nafsunya bermain, menang-menangan, ego yang muncul. Ini yang bahaya. Tapi kalau mereka menghilangkan nafsu, perbedaan pendapat itu biasa, perbedaan pandangan itu biasa, tetap mereka saling benci. Ini saudara saya, ini saudara seiman, ini saudara seislam. Maka ego itu akan dihilangkan. Kenapa? Karena iman yang lebih dominan. Itu yang diajarkan. Karena itu yang paling penting, jangan sampai kalah oleh hawa nafsu. Itu yang paling penting. Ada satu cerita, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i itu punya pandangan yang berbeda. Sekarang ini murid-muridnya, kalau orang mengatakan ada Salafi, Wahabi dan seterusnya, itu merujuk kepada Imam Ahmad. Rata-rata madhabnya merujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang satu lagi Imam Syafi'i, kalangan tradisional, kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di kita merujuknya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi kita lihat bagaimana Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu sendiri saling mencintai satu dengan yang lain, saling menghormati. Satu waktu disebutkan waqal, ya, ketika sa'alahu ibnuhu, satu waktu Imam Ahmad ditanya oleh putranya sendiri, ya abati ayyu rajulin kana Syafi'i, wahai ayah, itu Imam Syafi'i seperti apa sih? Orangnya, sosoknya seperti apa? Sami'tuka tukthir ad-du'a lahu, sebab saya mendengar engkau sering mendoakan Imam Syafi'i. Jadi luar biasa, mereka mendoakan. Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i. Selalu dalam doa-doanya Imam Syafi'i disebutkan oleh Imam Ahmad, mendoakan Imam Syafi'i. Ini luar biasa. Karena itu anaknya bertanya, siapa sih Imam Syafi'i kok sering didoakan oleh engkau wahai ayah? Apa kata ayahnya? Ya bunayya, kana Syafi'i kasyamsi lid-dunya, wahai anakku, Imam Syafi'i itu seperti mentari bagi dunia ini. Dia yang menerangi dunia ini. Wa kal afiyah lil badan, Imam Syafi'i seperti obat bagi tubuh. Obat bagi tubuh yang menyembuhkan, yang memberikan kesehatan, itu Al-Imam Syafi'i. Fanzur hal li hadaini min khalafin aw 'iwad, adakah orang yang bisa menggantikan beliau? Enggak ada. Katanya Imam Ahmad. Imam Ahmad hormat luar biasa kepada Imam Syafi'i. Jadi begitu, orang kalau sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, perbedaan enggak masalah. Boleh berbeda, tapi hati tetap saling mencintai karena
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diikat dengan tali iman. Mudah-mudahan kita saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya